Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai analisis peran lembaga pembiayaan dalam pelaksanaan operating list di Indonesia. Nah, terlebih dahulu saya akan membahas mengenai latar belakangnya. Jadi, lembaga pembiayaan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dengan cara menyediakan alternatif pembiayaan di luar perbankan. Salah satu bentuk pembiayaan yang makin berkembang di Indonesia ialah leasing, terutama operating lease, di mana operating lease itu ialah pembiayaan penggunaan barang modal tanpa memberikan hak opsi beli kepada penyewa. Nah, dengan operating lease ini, perusahaan dapat memanfaatkan barang modal seperti alat berat, kendaraan, atau mesin industri tanpa perlu membelinya secara langsung. Hal ini mengurangi tekanan keuangan awal dan memungkinkan perusahaan untuk fokus pada kegiatan produktif lainnya. Operating lease menjadi solusi bagi keterbatasan permodalan, terutama untuk UMKM di Indonesia. Kemudian saya akan melanjutkan ke pembahasan. Jadi yang pertama, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai konsep dari leasing dan operating lease. Jadi leasing ini adalah perjanjian antar dua belah pihak, yaitu antar lesser si pemilik barang dan lessee si pengguna untuk penyewaan barang modal. Nah, dalam leasing ini terdapat dua jenis, yaitu yang pertama ada finance lease dan yang kedua ada operating lease. Nah, dalam finance lease ini, lessee memiliki hak opsi membeli barang di akhir masa sewa, sedangkan operating lease tidak memiliki hak opsi dan barang dikembalikan ke lessor di akhir kontrak. Dalam analisis saya kali ini, secara khusus saya akan membahas mengenai peran lembaga pembiayaan dalam pelaksanaan operating lease di Indonesia. Nah, maka dari itu, saya akan membahas mengenai karakteristik dari operating lease ini. Nah, yang pertama, operating lease memiliki jangka waktu sewa yang relatif lebih pendek dibandingkan umur ekonomis aset. Kemudian yang kedua, tidak ada opsi beli dengan harga pasar yang wajar. Kemudian yang ketiga, resiko teknologi dan obsolescence-nya tetap pada lessor. Dan yang keempat, pembayaran sewa diperlakukan sebagai beban operasional. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pihak-pihak dalam operating lease. Nah, pihak yang pertama itu ada lessor. Lessor yaitu pihak yang menyewakan barang dan dapat terdiri dari beberapa perusahaan. Lessor ini merupakan perusahaan yang menyediakan jasa pembiayaan kepada pihak lessee dalam bentuk barang modal. Yang kedua ada lessee. Lessee ini adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor. Yang ketiga itu ada pihak supplier. Jadi supplier ini merupakan perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada lessee dengan pembayaran secara tunai oleh lessor. Kemudian yang selanjutnya ada bank. Bank ini terlibat secara langsung dalam kontrak. Namun pihak bank memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada lessor, terutama dalam mekanisme leverage lease, di mana sumber dana pembiayaan lessor diperoleh melalui kredit bank. Yang selanjutnya itu ada asuransi. Asuransi merupakan perusahaan yang akan menanggung risiko terhadap perjanjian antara lessor dan lessee. Selanjutnya terdapat beberapa tahapan dalam proses mekanisme operating lease. Yang pertama, permohonan dan pemilihan barang oleh lessee. Lessee mengajukan permohonan leasing kepada lessor dengan menyertakan spesifikasi barang yang dibutuhkan. Lessee juga dapat memilih supplier yang menyediakan barang modal tersebut. Yang kedua, evaluasi dan persetujuan oleh lessor. Lessor melakukan evaluasi kelayakan kredit lease, yang kemudian setelah disetujui, kedua belah pihak menandatangani kontrak leasing yang mengatur hak dan kewajiban, termasuk jangka waktu sewa dan besaran pembayaran sewa. Kemudian yang selanjutnya adalah pembelian barang oleh lessor dari supplier. Jadi lessor membeli barang dari supplier sesuai spesifikasi yang telah diserahkan oleh lessee untuk digunakan selama masa sewa. Pembayaran kepada supplier dapat dilakukan secara tunai atau berlaku sesuai perjanjian antara lessor dan supplier. Kemudian yang keempat, itu ada penggunaan dan pemeliharaan barang. Dalam operating lease, lessor tetap bertanggung jawab atas pemeliharaan, asuransi, dan pajak dari barang modal. Lessee menggunakan barang tersebut sesuai perjanjian dan membayar sewa secara berkala. Lessee wajib menjaga kondisi barang agar tetap operasional. Kemudian yang selanjutnya ada pengembalian barang setelah masa sewa berakhir. Setelah masa sewa berakhir, lessee wajib mengembalikan barang kepada lessor tanpa adanya hak opsi.
untuk membeli ataupun memperpanjang masa sewa. Nah, lessor dapat menyewakan kembali barang tersebut atau mengelolanya sesuai dengan kebijakan dari lessor itu sendiri. Kemudian selanjutnya saya akan membahas mengenai peran dari lembaga pembiayaan. Yang pertama, lembaga pembiayaan sebagai penyedia akses aset produktif. Jadi lembaga pembiayaan membantu perusahaan memperoleh barang modal tanpa pembelian langsung. Hal ini memberikan efisiensi arus kas dan penghindaran investasi besar di awal. Kemudian yang kedua, lembaga pembiayaan sebagai mitigasi risiko teknologi dan obsolensis. Lessor menanggung risiko teknologi usang. Lessee dapat terus menggunakan teknologi terbaru tanpa memiliki aset. Nah, yang ketiga itu sebagai pendukung UMKM dan inklusi keuangan. Operating lease memberikan alternatif pembiayaan yang cepat dan mudah, terutama bagi pelaku UMKM yang tidak memiliki jaminan atau rekam jejak kredit yang kuat. Selanjutnya, lembaga pembiayaan sebagai pengelolaan risiko kepemilikan. Jadi, tanggung jawab atas kerusakan, tanggung jawab atas depresiasi, serta tanggung jawab atas pajak barang itu berada di tangan lessor dan bukan berada di tangan lessee. Selanjutnya, sebagai fasilitator inovasi bisnis dan modernisasi aset. Dengan leasing, pelaku usaha dapat secara rutin memperbarui peralatan usahanya sesuai dengan perkembangan teknologi, tanpa perlu menjual aset lama menjadi aset baru. Kemudian yang selanjutnya sebagai penyedia jasa pendukung. Nah, di sini lembaga pembiayaan menjadi penyedia jasa pendukung, terutama dalam layanan asuransi, pemeliharaan, serta pengelolaan administrasi barang modal. Dalam pelaksanaan peran lembaga pembiayaan dalam pelaksanaan operating lease ini, tentu ada kendala dan hambatannya. Antara lain yang pertama, ketidakpastian hukum dan regulasi. Kurangnya kejelasan hukum tentang leasing dan insentif pajak membuat pelaku usaha ragu untuk memanfaatkan operating lease. Kemudian yang kedua, permodalan lessor yang terbatas. Lembaga pembiayaan dengan kapasitas modal yang kecil kesulitan untuk memenuhi permintaan barang modal dalam skala besar. Yang selanjutnya, resiko penurunan nilai aset. Nilai residu barang di akhir masa sewa bisa lebih rendah dari perkiraan sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya itu ada minimnya literasi keuangan. Banyak pelaku usaha yang masih minim dalam memahami manfaat dan mekanisme dari operating lease ini sendiri. Kemudian yang selanjutnya, hambatan operasional. Lessee bisa terbebani oleh biaya tambahan seperti perawatan barang yang digunakan. Jadi, kesimpulan dari analisis peran lembaga pembiayaan dalam pelaksanaan operating lease di Indonesia ialah operating lease merupakan solusi pembiayaan yang sangat relevan dengan kebutuhan usaha modern, terutama bagi UMKM di Indonesia. Lembaga pembiayaan memainkan peran kunci sebagai penyediaan dana, pengelolaan resiko, dan mitra strategis bagi pelaku usaha. Meski menghadapi tantangan hukum, modal, dan pemahaman pasar, prospek operating lease sangat menjanjikan dikarenakan yang pertama fleksibel, yang kedua mengurangi risiko kepemilikan, dan yang ketiga ialah mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.